Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih di kitabus shalah, di bab tentang al-mawaqit, waktu-waktu sholat. Penulis membawakan hadisnya Abu Mahdharah, semoga Allah meridainya. Katanya Nabi SAW berkata, awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afullah. Katanya Nabi berkata, awal waktu itu keridhaan Allah, tengah waktu itu rahmat Allah, kemudian akhir waktu itu kemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman hadis ini sanadnya dhaifun jiddan, jadi sangat lemah. Kalau sangat lemah, tidak bisa dipakai dalil. Makanya kembali kepada jamaah yang saya hormati, hadis-hadis yang telah lewat. Salat itu dikerjakan di awal waktu, kecuali dua, Isya. Kalau tidak memberatkan, itu agak malam. Yang kedua, duhur ketika sangat panas. Itu boleh nanti ditunggu supaya agak dingin. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis setelahnya dibawakan riwayat Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la sholata ba'dal fajri illa sajdataini. Enggak ada salat setelah fajar kecuali 2 rakaat. Ya, nanti dalam riwayat yang lain ba'da tulu'il fajr, setelah munculnya terbit fajar, kecuali 2 rakaat fajar. Hadis ini juga hadis yang dhaif. Juga hadis yang dhaif. Sehingga jamaah yang saya hormati, karena hadis yang dhaif, itu pun kita cukupkan dengan hadis yang sahih. Walaupun memang kalau dalam hadis yang sahih, salat sunnah setelah setelah terbit fajar. Terbit fajar itu masuk waktu subuh. Itu enggak ada kecuali 2 rakaat yang disebut dengan sunnah fajar. Kalau selain itu sholat sunnah yang memiliki sebab. Kayak misalkan sunnah wudhu, itu kapanpun boleh dilakukan. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Tapi di luar itu, asalnya sholat sunnah setelah masuk terbit fajar. Jadi setelah adzan subuh, itu cuma 2 rakaat, yakni sholat sunnah fajar. Cuman hadis ini adalah hadis yang lemah, tapi hadis yang sahih itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dibawakan riwayatnya Ummu Salamah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, Nabi SAW sholat asar, kemudian masuk ke rumah beliau, sholat 2 rakaat. Padahal setelah asar yang kita pelajari tidak ada sholat sunnah, kecuali sholat sunnah yang memiliki sebab. Nah, ketika beliau masuk rumahnya Ummu Salamah sholat 2 rakaat, beliau tanya tentang sholat 2 rakaat itu. Kata Nabi, sughiltu an ra'ataini ba'da duhri fasolaituhumal ana. Aku tersibukkan setelah duhur 2 rakaat. Jadi setelah sholat duhur, karena beliau sibuk, akhirnya belum sempat sholat sunnah 2 rakaat. Maka aku qadha setelah sholat asar.
Kata Ummu Salamah, afanaqdihima idak fatata? Apakah kita harus qadha kalau terluput dari 2 rakaat itu? Kata Nabi, lah, tidak. Berarti itu kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ini kekhususan bagi Nabi. Kayak tahajud itu, beliau kalau malam tersibukkan itu diqadha siang. Diqadha siang. Ini kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini apa pelajarannya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terluput karena kesibukan setelah duhur, nggak melaksanakan 2 rakaat rawatib. Beliau lakukan setelah asar sebagai qadha. Ini fikih yang pertama. Dan nanti kalau yang lain seperti sunnah fajar, itu kalau terluput karena waktunya mepet, boleh diqadha setelah subuh. Cuman kalau saya lebih condong, sholat sunnah kalau terluput ya sudah. Jadi jangan seakan-akan sholat sunnah itu sesuatu yang wajib. Kalau terluput ya sudah. Ya, ini wallahu ta'ala alam. Yang kedua, Ummu Salamah tanya, apakah kita kalau terluput misalkan 2 rakaat setelah duhur, kita qadha setelah asar? Maka beliau mengatakan tidak. Beliau SAW mengatakan tidak. La taqdunahuma fi hadzal waqt. Jangan kamu qadha pada waktu ini. Kenapa? Karena setelah sholat asar itu nggak ada sholat. Pertemuan yang lalu sudah disampaikan, waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat itu ada 5. Anda masih ingat? Apa 5 itu? Setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, matahari terbit sampai naik seukuran 1 tombak. Yang ketiga, matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir. Yang keempat, setelah asar sampai matahari menguning. Yang kelima, matahari menguning sampai matahari tenggelam. 5 itu tidak diperbolehkan sholat sunnah mutlak, kecuali sholat sunnah yang memiliki sebab. Apa sholat sunnah yang memiliki sebab itu? Kemarin dikasih contoh wudhu. Yang kedua tahiyatul masjid. Yang ketiganya sholat gerhana. Sholat gerhana. Ini wallahu ta'ala alam. Kembali jamaah hormati. Ini hadis Nabi mengqadha rawatib duhur setelah asar. Ini menunjukkan khususiyah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khususiyah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selainnya itu tentu tidak. Karena amalan-amalan yang sunnah kalau terluput ya sudah. Kayak kekhususan Nabi itu puasa wisol. Wisol itu sahur, buka tidak buka, nyambung lagi sahur. Itu bagi Nabi boleh. Kalau kita nggak boleh. Ya, kita puasa itu sunnahnya waktu maghrib sudah berbuka. Dan termasuk kekhususan Nabi itu disebutkan oleh Syekh Abdullah Bassam itu tentang wajibnya sholat tahajud. Sholat tahajud itu kewajiban bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita umatnya sunnah. Selesai pembahasan seputar tentang al-mawaqitus, tentang mawaqitus sholat. Berpindah pada pembahasan adzan. Apa itu adzan? Adzan itu i'lamu biduhuli waqti sholat bi alfadin mahsusatin. Pemberitahuan masuknya waktu sholat. Makanya muadzin itu yang paling pokok mengetahui masuknya waktu sholat. Mengetahui masuknya waktu sholat. Kalau belum masuk waktu, itu jangan adzan. Ini karena adzan itu pemberitahuan masuknya waktu sholat. Apalagi kalau bulan Ramadan, adzan maghrib. Adzan maghrib kurang 10 menit itu adzan. Padahal belum waktunya. Senewa madang, warak gitu. Bareng rampung. Wah, matahari belum tenggelam. Nah, ini kalau belum masuk waktu, jangan. Wallahu ta'ala alam. Jadi adzan itu pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Makanya seorang muadzin 2 hal.
mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kedua, lafadz adzannya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kalau iqamah itu i'lam bil qiyam ila sholah bidzikrin mahsusin. Pemberitahuan mulai waktu sholat. Makanya kalau qomat ada lafadz qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Sholat itu hendak dilaksanakan. Sholat hendak dilaksanakan. Makanya nanti sebagian mengatakan kalau adzan pakai menara, kalau qomat boleh. Itu dengan tanpa menggunakan pengeras suara. Artinya di bawah saja. Walaupun kalau dilihat dalam hadisnya Bilal itu qomat juga di atas menara. Juga mengumumkannya di atas menara. Wallahu ta'ala alam. Ini sekilas tentang adzan dan iqamah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah hormati, adzan itu kedudukan yang luar biasa dalam agama kita. Sampai nanti satu negeri itu diketahui negeri muslim atau bukan, itu lihat syiar adzan. Makanya Nabi kalau mau menyerang satu negeri kafir, itu berangkat sebelum subuh. Kalau sampai negeri yang dia hendak diserang itu masuk waktu subuh, dengar kumandang adzan, oh ini nggak jadi. Tapi kalau nggak mendengar suara adzan, berarti itu negeri kafir. Ini kedudukan adzan luar biasa. Termasuk syiar negeri Islam itu adzan. Iya. Kemudian adzan itu saudara yang saya hormati khusus bagi laki-laki. Ini kalau adzan yang umum. Jadi laisa 'alan nisa adzanun wala iqamah. Kalau umum nggak ada adzan, nggak ada iqamah. Bagi perempuan. Karena kalau ono muadzin wedok itu suaranya mendayu-dayu itu, jamaah morone penasaran. Sopo mau sing adzan? Nah, ini syariatnya bagi laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Hadis yang pertama dibawakan riwayatnya Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata, "Taufa bi wa ana naimun rajulun. Faqala taqulu Allahu akbar, Allahu akbar. Fadzakarul adzan bitarji takbir bitarji at-takbir bighairi tarji. Wal iqamata furoda." Jadi mengelilingiku, aku dalam kondisi tidur seseorang. Jadi Abdullah ibn Zaid ini bermimpi. Dalam mimpinya ada seseorang yang mengumandangkan adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, nanti disebutkan tarji. Tarji itu pada kalimat dua syahadat. Jadi ada nanti asyhadu an la ilaha illallah. Pelan dulu baru asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu nanti ada tarji seperti itu. Nanti syahadat yang satunya juga begitu. Pelan dulu baru keras. Ya. Adapun iqamat itu tidak dengan didobelkan, dengan diulang-ulang, bukan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ketika memasuki waktu pagi, aku datangi Rasul SAW. Kata Nabi, innaha la ru'ya haqqun. Ini sungguh merupakan mimpi yang bagus, yang benar. Mimpi yang benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, mensahihan, dan juga Ibnu Khuzaimah. Kemudian kalau dalam riwayat Imam Ahmad, di akhir kisah ucapan Bilal, semoga Allah meridainya, pada adzan subuh ada tambahan, setelah hayyalal falah, as-salatu khairum minan naum. Ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Jadi termasuk sunnah nanti setelah hayyalal falah membaca as-salatu khairum minan naum. Wallahu ta'ala alam, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Jamaah hormati, apa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini? Pertama, awal Nabi mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat itu pernah musyawarah. Pernah musyawarah. Gimana cara mengumpulkan sholat? Ada yang usul Rasul tiup trompet. Nabi katakan, jangan. Nanti tidak menyerupai orang Yahudi. Ada yang usul pukul lonceng.
Jadi kelonteng gitu. Kata Nabi jangan, nanti tidak menyerupai orang Nasoro. Orang Nasoro itu kadang saya di sini dengar. Kalau di Jajar itu saya ngaji di masjid yang dekat Alila itu, yang utara Alila itu, masjid, kemudian jarak berapa ratus meter itu gereja besar. Itu kadang pas taklim gitu, kelonteng. Itu dari gereja. Saya balik, itu jamaah gereja biasanya habis kajian itu, mungkin subuhan atau apa, mereka juga ke gereja mereka untuk ibadah. Nabi tidak mau menyerupai orang Nasoro. Sampai akhirnya ada mimpi dari sahabat Abdullah ibn Zaid. Sebagaimana adzan yang di masa sekarang kita dengar. Saudara yang saya hormati, ini perhatikan Rasul SAW ketika itu musyawarah. Nah ini pentingnya seseorang itu membiasakan musyawarah. Musyawarah kalau ada perkara-perkara, apalagi perkara ya itu yang berkaitan dengan keumatan, itu dibiasakan untuk bermusyawarah. Wallahu ta'ala alam. Lah kepada siapa kita musyawarah? Musyawarah itu kepada orang yang memiliki dua. Satu ahli di bidangnya, yang kedua punya kesolehan. Itu kalau orang musyawarah. Jangan kalau misalkan saya mau konsultasi kesehatan. Karena apa mas? Itu pemborong gede itu. Lah kowe konsultasi kesehatan karo pemborong nanti lorone nopo? Niku dipaloni mawon niku. Nanti nggak ada solusi, harus kepada yang ahli. Yang kedua, orang yang memiliki kesolehan. Orang yang memiliki kesolehan itu dengan hatinya yang bersih, memiliki basirah, nanti akan diarahkan yang terbaik. Wallahu ta'ala alam, ini jamaah yang saya hormati fikih yang pertama dari hadis. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Zaid itu ketika mimpi itu melihat seseorang membawa nakus. Nakus itu ya mungkin kayak tambur lah. Tambur. Lalu tanya, "Atabi'un nakusa? Apakah kamu mau jual tambur?" Ya. Yeah. Kemudian, "Wa matasna'u bi?" Apa yang dilakukan dengan itu? Lalu ketika itu dijawab, "Nad'u bi ila shalah." Kami manggil orang yang sholat. Itu dalam mimpinya ada yang seperti itu. Kemudian afala adulluka ala ma huwa khairon. Mau nggak saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik? Lalu dijawab tentu. Lalu disampaikan kalau kamu adzan ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai nanti selesai. Lalu disampaikan kepada Nabi, sesungguhnya itu mimpi yang bagus. Kemudian mereka diperintahkan untuk dilakukan. Jamaah saya hormati, di sini ada pelajaran. Mimpi itu nanti terbagi menjadi 3. Ada mimpi datang dari syaitan. Ada mimpi datang dari syaitan. Mimpi yang datang dari syaitan itu mimpi yang tidak jelas atau biasanya membikin orang yang bermimpi itu gundah. Jadi setelah mimpi ngelilir itu tenger-tenger. Iya. Mimpi yang datang dari syaitan itu misalkan kalau dalam riwayat diterangkan seseorang bermimpi itu dalam mimpinya kepalanya dia penggal sendiri. Setelah dia penggal dia tenteng. Loh kan nggak mungkin kalau orang kepalanya sudah putus masih bisa pegang kepala. Itu mimpi seperti itu kadang dari syaitan. Yang biasanya ini terjadi orang yang tidur dalam kondisi hatinya kotor. Mungkin tidak wudhu atau mungkin tidak berdoa. Itu mimpi yang membuat gundah. Yang kedua, ada mimpi yang itu berasal dari khayalan sebelum tidur. Khayalan sebelum tidur. Ada seseorang mimpi, dalam mimpinya itu misalkan sebelum tidur membayangkan makanan tertentu. Mimpi tenan. Wis, disuguhi panganan. Kemudian makannya persis apa yang dia bayangkan sebelum tidur. Itu kalau bahasa kita itu impen-impenan. Ya ini ono sing nesu itu. Ya, tidur ngimpi disuguhi panganan sing disenengi, pas arep mangan digugah bojone. Ya, gugah wis arep mangan kok jane ben mangan sik. Guru mimpi. Yang ketiga, mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi dari Allah itu kebenaran.
Cuman kalau di masa sekarang nggak bisa dipakai syariat. Nggak bisa dipakai syariat. Kalau di masa Nabi, disampaikan kepada Nabi, Nabi yang mengiyakan. Kalau di masa sekarang, misalkan saya mimpi sholat subuh itu disuruh 4 rakaat. Ya nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena itu sudah syariatnya 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini poin yang ketiga ini, hati-hati karena model-model orang sufi kadang seperti itu. Dalil yang mereka pakai dalam masalah syariat itu berasal dari mimpi. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan disyariatkan adzan memanggil orang yang tidak hadir untuk sholat di masjid. Makanya fungsi adzan itu memanggil orang untuk sholat. Itu yang ketiga. Yang keempat, adzan itu disyariatkannya nanti dengan dua-dua. Adzan kalau iqamah satu-satu. Kecuali nanti takbir yang terakhir. Kalau adzan secara umum nanti dibedakannya antara adzan Abu Mahdurah dengan adzannya Bilal. Abu Mahdurah itu muadzin kota Makkah, Bilal muadzin Masjid Nabawi. Kalau secara umum adzan itu sebagaimana yang kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diulang lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau subuh itu sebagian riwayat yang kita baca tambahi as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi kalau iqamat, itu jamaah hormati, satu-satu kecuali qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Iya, ini catatan terakhir. Kadang sebagian muadzin, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini wallahu ta'ala alam, jumhur ulama itu takbirnya tetap 2 kali. Karena sepasang itu lihat takbir yang pertama, Allahu Akbar, itu di satu. Makanya nanti kalau adzan, lafadz Allahu Akbar itu jangan diputus dengan nafas. Karena ada sebagian muadzin, Allah dua itu. Hu Akbar, ambekanin teh. Baru Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar dihitung 1. Makanya di takbir terakhir iqamat, setelah qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena ada sebagian yang memahami takbirnya yang terakhir itu 1 kali. Jadi qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Ini tentang jamaah hormati, adzan dan iqamah itu seperti itu. Ya, ini jumhur ulama, nanti takbir yang terakhir tetap seperti tadi, 2 kali untuk iqamah. Kemudian utamanya meninggalkan tarjih. Tarjih itu tadi kita sebutkan pengulangan 2 kalimat syahadah. Kan kalau adzan Abu Mahdurah, muadzin kota Mekah, itu pada lafadz 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu pelan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah juga begitu. Ya, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pelan dulu. Cuman kata penulis utamanya tarjih itu ditinggalkan. Ya, tarjih itu ditinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini yang afdol. Kemudian sunnahnya kalau subuh setelah hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum 2 kali. Walaupun ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan itu adzan malam. Adzan malam itu membangunkan sholat tahajud. Sebagian yang lain menguatkan itu adzan subuh. Termasuk Ibnu Utsaimin menguatkan as-shalatu khairum minan naum, itu adzan pada waktu subuh. Ada tambahan seperti itu. Tapi yang lain seperti Syekh Muhammad Nasruddin Albani dan yang sependapat dengan beliau
itu adzan malam. Membangunkan orang untuk sholat tahajud. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, kalau kita mendengar adzan, kan suara muadzin kita tirukan persis. Kecuali pada hayyalas shalah, hayyalal falah. Apa yang kita baca? La haula wala quwata illa billah. Itu dua lafaz itu. Kalau as-shalatu khairum minan naum, as-shalatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Apa yang dibaca? Sebagian ulama itu mengatakan yang dibaca sodakta wa barorta. Kamu benar. Kamu telah berbuat baik. Ya. Sebagian yang lain itu ulama mengatakan diucapkan sebagaimana ucapan muadzin. Sebagaimana ucapan muadzin. Sebagian yang lain itu hayyalas shalah itu membaca bukan hayyalas shalah apa? As-shalatu khairum minan naum, kita membaca la haula wala quwata illa billah. Silahkan, kalau saya lebih condong menirukan seperti bacaan muadzin. Kalau menirukan bacaan muadzin berarti pada kalimat as-shalatu khairum minan naum kita baca as-shalatu khairum minan naum. Kita baca seperti itu. Ya, tapi kalau sebagian ulama itu kembalinya kepada la haula wala quwata illa billah. Ini termasuk pendapat dari Asy-Syaikh Abdurrahman Asy-Syi'di. Jadi Syekh Asy-Syi'di itu juga ini guru dari Syekh Abdullah Basam. Beliau berpendapat mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya silahkan, saya lebih condong kepada dua ini. Walaupun saya lebih memilih menirukan seperti muadzin. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian dari hadis ini hikmah adzan kok diulang. Kemudian iqamah kok cuman satu kali. Apa hikmahnya? Karena adzan itu memanggil orang yang sholat. Kalau memanggil itu kan kadang nggak hanya sekali. Hei, hei. Ya, itu kadang celo itu meneng wae, celo ora noleh. Baru di parani geblek. Kuwi kuping apa cendelan panci? Oh, kasar men ya. Kalau adzan itu manggil. Tapi kalau iqamat pemberitahuan sholat hendak dimulai, jamaah sudah hadir. Makanya kalau iqamat cukup satu. Cuman tadi kita sampaikan kata-kata satu itu takbir. Allahu Akbar dihitung satu. Nanti yang double cuman qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu yang dikuatkan oleh jumhur mayoritas para ulama. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan dari hadis. Kemudian hadis setelahnya. Nabi SAW alamahul adan fadakara fihi tarji. Rasulullah SAW mengajarkan kepada ini. Dalam riwayatnya Abu Mahdurah mengajarkan adan disebutkan pada yang tarji. Tadi sudah kita singgung seputar tentang tarji itu adannya Abu Mahdurah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal ketika adzan itu dengan dua-dua, ketika iqamat satu-satu. Ya, kecuali pada kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu diulang dua kali. Wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, Nabi memerintahkan kepada Bilal. Nabi memerintahkan kepada Bilal adanya seperti yang kita dengar. Iqamatnya satu-satu itu kecuali yang tadi kita terangkan tadi. Ya, nanti kalau iqamat qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu yang dikuatkan oleh takbirnya dua kali itu tadi sampaikan jumhur ulama. Wallahu ta'ala alam. Di sini ada pelajaran tambahan. Apa pelajaran tambahan? Untuk menguatkan satu perkara yang penting itu diulang. Perkara penting kayak manggil sholat itu perkara penting, maka diulang. Diulang sampai dua kali. Wallahu ta'ala alam. Hadis setelahnya, Bilal ketika adzan itu dua jarinya dimasukkan ke ini telinganya. Jadi tutup telinganya supaya nanti suaranya lebih keras. Nanti pada kalimat hayyalas shalah, hayyalal falah itu nengok-nengok. Ya. Nengok-nengok. Cuman yang nengok cuman kepala. Badannya tetap menghadap kiblat. Ini sunnah.
Cuma nanti ulama terangkan, kalau kita menggunakan mic-nya mandek, itu nanti suaranya malah hilang. Makanya kalau seperti itu amalan sunnah boleh kita tinggalkan. Misalkan pakai mic gini, hayya ala sholah, hilang suaranya. Tapi tetap gini, loh kok nggak noleh-noleh, kan sunnahnya. Sunnah, tapi kalau pakai mic seperti itu nanti hilang. Tapi kalau adanya pakai mic yang dicentel kayak misalkan, kita noleh bisa, itu sunnahnya tolah-toleh. Wallahu ta'ala alam. Ini hadis yang sahih. Kemudian hadis setelahnya adalah Nabi SAW a'jabau sautuhu fa'ala maul adan. Beliau takjub dengan suaranya Abu Mahdurah, kemudian diajari adan. Diajari adan. Lah sunnahnya muadzin itu, tadi kita sampaikan apa pertama? Memperhatikan waktu. Memperhatikan waktu. Yang kedua, rafi'us saut. Suaranya yang keras. Kalau ini masa sekarang anggere towane itu toa sing giandang itu insyaallah wis suara biasa sudah keras. Yang ketiga, husnul ada. Mampu menyampaikan, kemudian saji yunida. Itu jaman hormati bisa untuk memanggil. Makanya Bilal kenapa dipilih? Anda saut, lebih bisa menyeru. Lebih bisa menyeru. Makanya muadzin tadi disampaikan dua. Satu, memperhatikan waktu. Yang kedua, memperhatikan lafaz-lafaz adzan. Lafaz-lafaz adzan. Ya, kalau ini pernah kita sampaikan pada lafaz A itu jangan dipanjangkan. Ya. Pokoknya nanti lafaznya pas saja. Kadang orang kalau adzan berlebihan itu sampai apa? Urat lehernya ketok. Ya, makanya kalau adzan biasa misalkan yang penting bisa lebih menyeru. Ini kenapa Nabi memilih Abu Mahdurah. Kemudian sunnahnya mengajari adzan bagi orang yang ingin mengumandangkan adzan. Ini fikih yang kedua. Nabi ajarkan kepada Abu Mahdurah. Yang ketiga, sunnahnya memperbagus suara ketika adzan ataupun baca Quran. Karena itu lebih mengantarkan untuk kekhusyukan. Lebih diterima oleh orang yang mendengar. Walaupun di Solo itu ada kelompok. Kalau nyeluk adzan itu jangan ngejak sholat kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkler no. Iya. Nyeluk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi yang matanya merem itu langsung melek. Wah. Padahal kalau dalam hadis ini, itu faedah fikihnya memperbagus suara adzan. Memperbagus suara adzan. Orang getak-getak. Saya pernah dengarkan ceramah Ustadz itu. Kata dia, lagi nyeluk bakul bakso harus tuku kok. Bakso tumbas, orang mungkin teko. Itu nyeluk itu, bakso. Nah, itu langsung katanya moroh katanya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Itu pendalilannya kok ngendi. Tapi wallahu ta'ala alam, kalau Nabi memilih Bilal itu anda saut. Demikian pula memilih Abu Mahdurah. Itu a'jabau sautuhu, membikin takjub suaranya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini dulu yang bisa kita baca, nanti selanjutnya masih ada pembahasan seputar tentang adzan. Demikian, sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Lah yang wajib aja diringkas. Yang wajib aja diringkas. Berarti yang sunnah juga enggak. Yang wajib aja diringkas. Wallahu ta'ala alam. Jadi sunnahnya menutup ini tadi. Jarinya itu dimasukkan ke dua daun telinga. Itu supaya lebih keras. Kalau zaman dahulu kan nggak ada mukabiratus saut. Orang otowa. Jadi adzan itu naik menara. Itu dengan seperti itu suaranya lebih keras. Lebih bisa menyeru. Itu sunnah saja. Itu sunnah saja. Artinya kalau orang tidak seperti itu juga diperbolehkan karena sunnah.
Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, imam yang belum balik itu sebenarnya sah. Dengan catatan dia sudah memahami. Tapi kalau belum baliknya itu misalnya bocah sing belum memahami. Usia memahami itu mungkin SD memahami. Kelas 6 SD sudah bisa memahami. Iya, selama sholatnya benar, sesuai dengan ketentuan syariat, itu sah. Cuman kalau ada yang lain, itu cari yang lain. Kenapa? Kadang seorang makmum itu tidak khusyuk karena kondisi imam. Apalagi kalau imam masih kecil itu kadang ngerti dolanane. Oh iya dolanane keran, ngimami misalkan. Ada sebagian makmum merasa tidak nyaman. Padahal kalau misalkan ada imam yang makmumnya tidak suka, sholatnya nanti tidak khusyuk. Tidak disukai, imamnya tidak disukai, dan sholatnya tidak khusyuk. Ya, ini wallahu ta'ala alam. Jadi kalau secara sah. Ada sahabat yang belum balik, yang masih anak-anak, itu juga menjadi imam, itu sah. Wallahu ta'ala alam. Kemarin ada termasuk kritikan beberapa ustadz itu, bulan Ramadan, sholat taraweh dipakai latihan untuk murojaah hafalan anak-anak yang memang belum layak jadi imam. Itu dinasihati untuk dihindari. Untuk dihindari. Karena sholat itu bukan untuk ajang kayak gitu. Akhirnya anak-anak sing kadang sholatnya urung pas, kadang karena pengen murojaah duwowo banget, akhirnya memberatkan. Nah, tapi kalau memang nggak ada yang lain, itu satu-satunya yang paham, itu diperbolehkan. Itu tersah. Kan kadang ada anak SD ngaji, ya, Pak kon ngimami ra iso. Padahal sholatnya bersama, itu sah, wallahu ta'ala. Cukup. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.